Sobat Interested dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kembali lagi bersama aku, Bea dari Interest Education, dan hari ini kita mau melanjutkan tips untuk TOEFL ITP listening section, tapi hari ini kita fokus sama listening section part A, dan itu merupakan nomor 1 sampai nomor 30 di TOEFL ITP listening. Oke, nah ini general tipsnya dulu. Yang pertama, on the test day, ya. Pada hari tes, khususnya untuk listening part A, yaitu nomor 1 sampai nomor 30, dengan total soal 50 soal, ya. Untuk setiap pertanyaan, teman-teman bisa lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ketika mendengarkan setiap soal yang akan, dimana kita akan menyimak satu conversation atau satu topik, kita bisa sambil melihat answer choices atau pilihan jawaban, meskipun pertanyaannya tidak ditampilkan dan belum dibacakan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat, tips dari minggu lalu untuk listening yaitu, kalaupun kita tidak perlu mengingat keseluruhan dialognya, tapi kita yang penting fokus sama intinya apa. Jadi paham dengan isinya, terus ingat intinya apa. Oke? Nah, biasanya jawabannya itu adalah ucapan orang yang kedua. Oke, jadi pertanyaannya itu kan biasanya menanyakan apa yang dimaksud oleh orang yang kedua, gitu ya, oleh narasumber yang kedua. What did the woman say? What did the woman mean? Dan sebagainya. Oke, jadi kita makanya nggak perlu mengingat semuanya, tapi yang penting kita mengingat apa sih intinya dan ucapan orang kedua, ya. Jadi kita fokus sama ucapan orang kedua. Tapi tentunya harus tetap paham dengan ucapan orang yang pertama, karena itu yang akan membantu kita memahami dan nanti menyimpulkan jawabannya apa, gitu. Oke, nah ketika sambil melihat pilihan jawabannya, kan ada 4 ya, A, B, C, D. Nah, tip yang pertama adalah teman-teman jangan memilih pilihan jawaban yang mengandung kata-kata yang bunyinya sama atau serupa dengan ucapan orang kedua, karena itu mah jebakan. Misalnya, orang yang kedua bilang kata search for, yang artinya mencari. Kemudian di pilihan jawaban ada kata research, yang artinya penelitian, ada kata church, yang artinya gereja, dan sebagainya. Jadi kata-kata yang mirip-mirip. Nah, tapi dari segi arti kan berbeda ya. Jadi, kita harus memilih pilihan yang mengandung sinonim atau parafrase dari ucapan orang kedua. Jadi keseluruhan pernyataannya itu memiliki arti yang sama dengan ucapan orang yang kedua, meskipun kata-katanya berbeda, tapi kan maknanya sama. Itu ya. Nah, beberapa juga hal spesifik ya, hal detail yang ditanyakan itu ada beberapa, misalnya who, what, dan where. Who di sini maksudnya siapakah narasumber, apakah student, atau lecturer, dosen, atau pegawai toko, dan sebagainya. Kalau what, misalnya, apa yang sedang dilakukan oleh para narasumber, misalnya. Atau apa yang akan dilakukan oleh narasumber kedua, misalnya. What will the man do, misalnya. Kemudian kalau where, itu ditanya, where does this conversation take place? Di manakah percakapan ini terjadi? Misalnya di toko, di pantai, misalnya. Dan berbagai specifics lainnya, tapi yang umum sih 3 ini. Dan nanti yang lain-lainnya ada banyak, macam-macam. Nah, kemudian setelah pertanyaannya dibacakan, kita bisa langsung menyimpulkan atau mengkonfirmasi tebakan jawaban kita. Nah, ini bisa jadi sama dengan tebakan kita, tapi bisa juga berbeda gitu ya. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting selama menyimak, teman-teman jangan sambil melamun gitu ya, tapi sambil menyimak itu sambil melihat pilihan-pilihan jawabannya dan langsung nebak dulu aja gitu ya, kira-kira jawabannya yang mana,
dengan mengingat bahwa kemungkinan besar pilihan jawabannya yang bunyinya mungkin berbeda jauh gitu ya dengan apa yang diucapkan oleh orang yang kedua, tapi secara keseluruhan pernyataannya memiliki makna yang sama dengan ucapan orang kedua. Itu. Oke, jadi itu untuk listening part A nomor 1 sampai nomor 30, yang berarti akan ada 30 percakapan atau 30 topik pembicaraan gitu. Dan untuk setiap narasumber itu kan biasanya singkat-singkat ucapannya, mungkin hanya 1 sampai 2 kalimat aja, jadi lumayan cepat ya percakapannya. Dan untuk kecepatan berbicaranya juga lumayan cepat gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk fokus ya, fully focus on the listening conversations ya. Kalau enggak sayang banget nanti bisa miss untuk jawabannya gitu. Tapi kalaupun terjadi seperti itu ya udah langsung main tebak aja gitu ya, kira-kira pilihan jawabannya yang mana gitu. Oke, nah yang berikutnya ini persiapan sebelum hari H, teman-teman. Nah, ini tips yang sangat umum, tapi teman-teman perlu ketahui dulu gitu ya, supaya nanti akan bisa merencanakan secara lebih terarah dan juga melakukan persiapan yang matang gitu ya untuk TOEFL ITP, khususnya untuk listening. Nah, yang pertama seperti ini teman-teman. Improve your listening in general. Improve your vocabulary. Improve your understanding in sentence structures and also grammar. Seperti itu, karena gini, mau tips apapun itu sebenarnya tidak akan membantu kita mendapatkan skor yang tinggi di listening section, kecuali kalau kita sebenarnya memang sudah cukup lancar gitu ya, sudah memiliki level yang cukup tinggi atau pemahaman yang cukup untuk listening bahasa Inggris gitu. Nah, untuk bisa membantu kita meningkatkan kemampuan listening kita secara umum, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah kita harus berusaha memperluas kosakata kita, ya, vocabulary kita. Dan yang dimaksud dengan kosakata di sini tidak hanya arti kata secara satuan aja. Ada satu kata artinya apa, sinonimnya apa, dan seterusnya. Tidak hanya seperti itu, tapi juga gimana kalau misalnya ada beberapa kata yang berpasangan gitu ya, 2 kata yang berpasangan atau misalnya 3 kata yang sepaket gitu ya, yang sekelompok. Yang kalau diartikan secara berkelompok seperti itu, mereka punya makna yang berbeda dengan kalau mereka diartikan satu kata per satu kata. Itu ya, dan di bahasa Inggris banyak sekali yang seperti itu, gitu. Banyak sekali kata-kata yang seperti itu. Jadi kita harus berusaha untuk memahami dan juga menguasai banyak kosakata itu. Terutama kata-kata yang banyak digunakan di bahasa Inggris akademik, gitu. Tapi tidak hanya akademik, teman-teman, tetap juga bahasa Inggris yang general atau bahasa Inggris yang sehari-hari juga tetap kita harus tahu, tetap harus kita kuasai, gitu ya. Nah, yang kedua, nggak cukup hanya vocabulary ya, teman-teman, tapi tentunya kita juga harus menguasai arti dari berbagai pola kalimat dan juga tata bahasa atau grammar. Itu ya. Terutama karena banyak pola kalimat dan grammar di bahasa Inggris yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia bisa jadi artinya tidak seharafiah itu. Jadi kita harus atau tata bahasanya itu berbeda gitu ya dengan di bahasa Indonesia atau pola kalimatnya juga berbeda. Jadi kita harus juga berusaha menguasai berbagai pola kalimat yang ada di bahasa Inggris dan juga aturan-aturan grammar tertentu yang mungkin perlu dipelajari gitu ya untuk dipahami dan dikuasai. Yang berikutnya, karena ini untuk listening, teman-teman, kita juga harus belajar dan latihan memahami pronunciation atau pelafalan atau pengucapan setiap kata.
Tapi nggak cuma setiap kata ya teman-teman, tapi juga kalau misalnya kata-kata tersebut diucapkan secara berkesinambungan, itu kedengarannya seperti apa gitu ya, pelafalannya atau pengucapannya seperti apa, gitu ya. Yang berikutnya juga intonasi dan irama dan juga penekanan pada kata-kata tertentu atau bagian tertentu di setiap kalimat gitu. Karena kalau seperti halnya kalau kita ngobrol gitu ya atau presentasi, kita kan pasti ada intonasi atau ritme irama yang naik turun, dinamis ya, tidak monoton. Dan juga kita melakukan penekanan pada kata-kata tertentu atau bagian tertentu gitu ya, untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif gitu ya. Dan kita pun untuk bisa memahami listening, karena di TOEFL ITP ini listeningnya cukup dari yang bahasa Inggris sehari-hari sampai yang advance atau akademik, itu kan ada ya dipelajari semua, sehingga kita juga harus menguasai semua itu, gitu ya, menguasai listening itu. Oke, nah yang berikutnya, di TOEFL ITP listening, ini ada berbagai macam tipe pertanyaan, jenis pertanyaan, atau lebih tepatnya ada berbagai macam topik grammar dan topik vocabulary yang diujikan, gitu ya. Nah, pelajarilah apa aja sih, gitu ya, topik grammar dan vocabulary tersebut, sehingga kita bisa menjawab setiap jenis pertanyaan itu dengan tepat, gitu. Jangan lupa yang terakhir, banyak latihan. Practice makes perfect, istilahnya. Dan ketika kita latihan juga kita bisa menggunakan transkrip atau naskah-naskah listening audionya untuk membantu kita mempelajari bahasa Inggrisnya itu seperti apa, gitu. Oke, jadi kita walaupun latihan listening bukan berarti kita nggak boleh sambil baca atau belajar dari membaca teksnya gitu ya, bisa double gitu. Tapi at the end of the day kita harus menguasai listeningnya tanpa ada teks ya, karena namanya juga listening gitu. Oke, nah ini memang baru general tips atau tips umum teman-teman. Nah untuk lebih detailnya lagi, nanti silahkan hubungi kami, karena kami akan ada kelas-kelas persiapan TOEFL ITP di mana kita bisa lebih dalam membahas soal-soal listening TOEFL ITP. Oke? Nah, jangan lupa like video ini, subscribe di YouTube channel kami juga, karena ada banyak konten bahasa Inggris, IELTS, dan TOEFL, dan juga materi seputar kuliah di luar negeri lainnya. Setiap minggu ada konten baru, dan bisa juga share ke teman-teman yang lainnya kalau dirasa bermanfaat ya. Nah, bisa juga like page kami di Facebook Interest Education, follow kami di Instagram @interest.education, pantengin juga konten-konten bahasa Inggris di Instagram kami. Oke, stay tuned for more. Dan kalau teman-teman perlu belajar lebih banyak atau perlu kelas persiapan bahasa Inggris, IELTS dan TOEFL, atau mau ikut prediction test dulu, simulasi dulu, ataupun mau konsultasi tentang kuliah di luar negeri, langsung aja chat kami di 0821 1951 5452. Boleh juga email kami, contact@interestedu.com. Thank you very much for watching and see you in our next videos.